Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bukan sekadar kreatif dimanapun berada. Saya doakan semoga semuanya sehat selalu. Jangan lupa, jaga kesehatan, supaya bisa terhindar dari penyakit yang belakangan marak terjadi. Belum mengikuti lebih lanjut kelanjutan dari video ini, tolong bantu subscribe terlebih dahulu, supaya bukan sekadar kreatif lebih bersemangat lagi membuat konten-konten edukatif lainnya. Video terbaru Gus Samsudin. Gus Samsudin sudah tiba di Pasarean Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang. Beliau bersama rombongannya menuju makam Kiai Hasyim Asy'ari ditemani oleh salah satu cucu Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau adalah Kiai Haji Amin Ali, pengasuh pondok pesantren Darul Falah 4. Sesampainya di Pasarean Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tersebut, para peziarah sungguh-sungguh sangat membeludak makam salah satu tokoh panutan umat yang sangat disegani, bukan hanya di Indonesia saja, melainkan juga di dunia. Karena kealimannya tersebut, beliau adalah Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, didirikan pada tanggal 31 Januari tahun 1926 di Surabaya. Kealimannya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ini telah dikenal luas, baik di Indonesia, maupun di luar negeri. Pernah suatu ketika, murid Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari ini, yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah, atau Mbah Wahab, kebingungan saat sampai di Mekah, untuk mengumpulkan para ulama di sana. Sementara, beliau sangat penting untuk mengumpulkan itu. Sementara kedatangannya ke Makkah karena sebuah misi, beliau diberikan tugas besar dari ulama Indonesia untuk mengumpulkan para ulama se-Arab, biar mau demo menentang pembongkaran makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Mbah Wahab kebingungan karena penampilannya mungkin kurang meyakinkan. Dalam buku yang dieditori oleh Taufik Pram, ini mengabarkan bahwa Mbah Wahab saat itu datang dengan penampilan sangat sederhana, ciri khas Indonesia banget. Waktu itu beliau hanya menggunakan sarung, pecinya miring, postur tubuh yang kecil, berbeda dengan orang-orang Arab Saudi yang notabene postur tubuhnya besar-besar sebagai orang Indonesia. Tinggi badan Mbah Wahab tentunya berbeda dengan orang Arab pada umumnya. Selain itu, Mbah Wahab juga tidak jenggotan. Namun demikian, beliau memakai jas dan sepatu. Tentunya, standar tersebut tidak termasuk untuk standar ulama di sana, sehingga tidak ada yang memperhatikan dan memperhitungkan Mbah Wahab saat itu. Tapi untung ada kenalan teman ngajinya, saat dulu belajar di Mekah, Syekh Ghanim namanya. Melalui Syekh Ghanim inilah, para ulama memenuhi undangannya, satu persatu berdatangan. Setelah semuanya hadir, selanjutnya Syekh Ghanim menyampaikan bahwa yang mengundang adalah bukan beliau, melainkan adalah salah seorang temannya dari Indonesia, murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu Mbah Wahab namanya. Saat mendengar nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sontak hadirin tercengang. Selanjutnya, hadirin bilang, kenapa tidak dari awal sampeyan memberitahu murid dari Kiai Hasyim Asy'ari? Ya kami pasti datang. Mbah Wahab hanya cengar-cengir atau tersenyum. Selanjutnya, terkait kealiman Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terkenal alim dalam bidang hadis, maka wajar Syaihona Holil Bangkalan juga pernah berguru kepadanya. Dalam arti, Syaihona Holil pernah ikut pengajian Mbah Hasyim Asy'ari dalam bidang hadis. Pada waktu itu, ulama Arab kalau sekolah mendapatkan gelar bermacam-macam, ada yang mendapat al-faqih jika hafal setidaknya 100.000 hadis, titik al-alim jika hafal seperempat Al-Quran, al-alamah jika hafal seluruh Al-Quran, sedangkan as-syekh jika hafal Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara gelar Hadratus Syekh itu diberikan kepada penghafal Kutubus Sittah. Nah,
Kiai Hasyim Asy'ari adalah salah satu ulama yang berhasil menghafal tersebut. Al-Kutub As-Sittah sendiri terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Di Indonesia, beliau adalah salah seorang yang berhasil. Makanya, Hadratus Syekh sangat dihormati oleh para ulama baik di Indonesia maupun di dunia, seperti di Arab Saudi tersebut. Karena itu, ketika para ulama Arab diberitahu bahwa yang punya hajat itu Kiai Wahab, murid Hadratus Syekh, mereka semua langsung patuh, berkat usaha ulama Indonesia, dalam rangka untuk menyelamatkan pembongkaran makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Bayangkan, bagaimana bila makam Rasulullah berhasil dibongkar, setiap kali naik haji, umat muslim sedunia mau ziarah kemana, mereka tidak akan tahu makam Rasulullah, lama-kelamaan, bisa meragukan eksistensi Rasulullah tersebut. Berarti ini kita langsung ke makamnya Mbah Hasyim. Tapi sama cucunya beliau, Cucunya Mbah Hasyim. Alhamdulillah. Suatu kehormatan ini, nanti kita langsung dipandu oleh cucunya Mbah Hasyim. Saat Gus Samsudin ziarah ke makam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dipandu langsung oleh salah satu cucunya Mbah Hasyim Asy'ari, Gus Samsudin menceritakan, saat menuju ke kediamannya, terkena dampak macet parah, sehingga membuat agak terlambat. Selanjutnya, saat sampai di makam Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, peziarah tidak terlalu banyak, sehingga membuat rombongan Gus Samsudin tidak terlalu menunggu antriannya terlalu lama. Kita terus niki Mbah Hasyim nggih. Nika bagus juga. Nika ibu panjenengan paring asma Mustafil. Kan pondoknya Jadi sedaya sistem mriki duriyah tang iki nggih. pondok ya tapi mungkin alumni apa santri-santri terus ya sekarang kok santri ya Samsuri nggih. Ya Samsuri nggih wonten mriki nggih. Ya Sobari Ya Subari nggih. monggo niki sampai itu ada.